Oke, berjumpa lagi dengan saya, Widya Ristanti, yang akan memandu kalian dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SKL 1. SKL 1 ini terdiri atas 10 pokok bahasan yang meliputi 1. Arti istilah. Yang kedua, informasi tersurat. Pada informasi tersurat ini ada 4 subbab. Yang pertama, kalimat fakta dan opini. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, pertanyaan dan pernyataan sesuai teks. Dan yang keempat, biografi. Materi selanjutnya, yang ketiga adalah ide pokok. Kemudian yang keempat ada inti kalimat. Yang kelima ada makna rujukan. Yang keenam ada menyimpulkan isi tersirat teks. Isi tersirat teks ini ada 5 subbahasan. Subbahasan yang pertama adalah simpulan itu sendiri. Yang kedua ada tujuan penulis. Yang ketiga ada opini penulis, yang keempat ada keberpihakan, dan yang kelima ada pihak yang dituju. Materi yang ketujuh adalah kalimat utama. Materi yang kedelapan menentukan kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Kemudian materi kesembilan adalah membandingkan dua teks. Dan materi yang terakhir adalah menunjukkan bukti simpulan. Mari kita lihat contoh pembahasan soal pada SKL 1 berikut ini. Pada materi SKL 1 ini kalian akan mempelajari pihak yang dituju oleh redaksi dalam tajuk rencana. Oke, sekarang silahkan kita cermati kutipan tajuk rencana berikut ya. Badan Pusat Statistik memasukkan pangan sebagai penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Program Presiden dalam masa jabatan keduanya adalah memastikan ada cadangan beras 10 juta ton yang harus diusahakan dari produksi dalam negeri. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri adalah, ini ya, memproduksi pangan di dalam negeri memberikan kesempatan ini. Oh, berarti kita bermain nalar. Pihak yang dituju oleh penulis tajuk rencana ini siapa? Perusahaan? Bukan. Pengimpor? Bukan. Pemerintah kita simpan. Masyarakat? Bukan ya, karena yang menyediakan cadangan pangan itu pemerintah. Pedagang juga bukan. Oke, berarti jawabannya C. Pihak yang dituju adalah pemerintah. Nah, adik-adik kalian akan menentukan inti dari kalimat. Yuk, sekarang saya beri konsep dulu. Inti kalimat, sebenarnya suatu kalimat itu minimal harus ada S dan P. S itu subjek, P-nya adalah predikat. Ya, jadi harus ada S dan P. Kalau tidak ada O, tidak apa-apa. Tidak ada K atau keterangan, tidak apa-apa. Yuk, sekarang kita lihat di kalimat ini. Manakah yang merupakan subjeknya? Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, ini ada tanda koma. Oh, berarti ini keterangan. Keterangan ya ini. Keterangan, berarti bukan inti kalimat. Sekarang subjeknya mana? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat, P-nya terus mengoptimalkan. Ya, berarti kita lihat. Pemerintah pusat terus mengoptimalkan. Berarti ini kita simpan. A, pemerintah mengoptimalkan. Ini B juga kita simpan. C juga kita simpan. D salah. E salah. Apa yang dioptimalkan pemerintah? Kita lihat belakangnya. Perlindungan menyeluruh kepada para pekerja. Berarti intinya pemerintah mengoptimalkan perlindungan ini kepada para pekerja. Oke, berarti A kita simpan. Ini yang B ini ada kata terus ya, jadi salah. Nih, karena bukan inti, masih luas ini. Yang C, pemerintah mengoptimalkan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak ada di inti kalimat.
Salah, berarti inti kalimat pada soal ini adalah jawaban A. Pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. Pada SKL 1 ini kalian akan membahas informasi tersurat yang berupa fakta. Nah, kita lihat. Fakta itu apa sih? Fakta adalah hal yang benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Berarti kalau benar-benar terjadi itu ada angka, ya, ada data, hasil penelitian, ada peristiwa. Nah, sekarang kita lihat kalimat-kalimat di paragraf ini yang benar-benar merupakan fakta ini ya, kita tandai kalimat 4. Saat ini terdapat 820 hektar lahan persawahan di Pangandaran nih yang telah dinyatakan gagal panen. Ini fakta, berarti kita eliminasi A salah, kemudian D salah. Sekarang kita lihat kalimat 1 dan 2. 1 ya, kekeringan yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia mulai berimbas terhadap proyeksi produksi pangan tahun ini. Ini kita simpan dulu. Kita lihat kalimat nomor 2. Pemangku kepentingan menilai. Oh, ada kata menilai, berarti ini opini. Berarti C salah. Yang E. Hal ini akan mengakibatkan, oh ada akan mengakibatkan, ini opini. Berarti kalimat nomor 1 adalah fakta. Kita lihat berarti jawabannya yang B. Kalimat nomor 1 dan 4. Nah, pada materi di SKL 1 ini kalian akan membahas tentang ide pokok. Kita lihat ya, ide pokok itu ada di mana sih? Ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, untuk menemukan kalimat utama, kamu bisa membaca kalimat di depan. Nanti paragrafnya namanya paragraf deduktif. Bisa juga kamu membaca kalimat di belakang atau terakhir. Nanti paragrafnya namanya paragraf induktif. Nah, tidak ada kalimat utama di tengah. Nah, berdasarkan hal itu kita lihat kalimat pertama. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat. Dan kita lihat kalimat terakhir. Tradisi ini juga merekatkan rasa persatuan dan solidaritas warga. Nah, sekarang silahkan Anda tentukan mana yang merupakan kalimat utama. Isinya lebih luas. Betul, kalimat yang nomor 1. Ini kita lihat. Gotong royong saat berladang ya, masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat ya. Berarti kita lihat, apakah yang A? A salah, budaya gotong royong. Ini terlalu luas. Yang B, peralatan menanam padi salah, penekanan biaya produksi salah, perekatan rasa persaudaraan salah. Yang E, kita lihat tradisi atau budaya masyarakat Dayak Jalai. Yang E betul. Jadi jawabannya di pokoknya ada di E. Nah, pada materi ini di SKL 1 ini kalian akan membahas tentang arti istilah, yaitu sinkretisme. Kita lihat kata sinkretisme ini ada di kalimat nomor 4 ya. Sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh berbagai suku. Nah, arti istilah itu bisa kalian temukan di KBBI. Tapi karena kalian ujian, maka kalian tidak bisa membuka kamus.
Lalu bagaimana caranya? Kalian harus mengartikan dan mengaitkan kata-kata di dalam kalimat nomor 4 ini. Yuk, kira-kira sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi. Oke ya. Jadi sesuatu yang mutlak. Jadi kita lihat pencampuran berbagai daerah. Pencampuran, bukan ya. Adaptasi dari berbagai teknologi. Bukan, karena itu sinkretisme budaya. Perpaduan dari berbagai aliran. Kita simpan. Interaksi masyarakat. Bukan. Masuknya budaya asing, bukan. Berarti ini yang C, yaitu perpaduan dari berbagai aliran. Baiklah, pada materi ini kalian akan belajar tentang simpulan paragraf, yaitu mengidentifikasi kalimat simpulan ya. Simpulan itu bentuknya seperti apa sih? Simpulan itu bentuknya umum. Kalau namanya simpulan berarti ada konjungsi penandanya. Ada jadi. Apalagi? Dengan demikian, ya betul. Ada apa lagi? Ada maka. Ada maka ya. Maka. Ada dengan demikian. Dengan demikian. Nah, berarti kita lihat di teks ini. Di teks ini, mana yang ada kesimpulannya? Kesimpulannya ada di kalimat nomor 5. Jadi, dapat dikatakan banyak rumah sakit yang belum memberikan pelayanan secara baik, yaitu ada di jawaban A. Nah, adik-adik, kali ini kalian akan membandingkan dua teks dari segi perbedaan isi, ya. Kita lihat apa sih isinya. Teks 1 itu membahas tentang gajah Sumatera, yang kedua adalah kelinci, ya, tentang kelinci. Berarti kita lihat, kita eliminasi jawaban dulu. A ini habitat kelinci Sumatera. Oh, ini salah. Yang B, habitat gajah Sumatera. Ini salah. Yang C, perkembangan gajah Sumatera. Bisa, ini gajah Sumatera, ini gajah Sumatera. Ini kelinci Sumatera, kelinci Sumatera, kelinci Sumatera. Nah, sekarang silahkan Anda baca teks 1 dan teks 2 dengan cermat. Ini ya, kalimat nomor 2 pada teks 1 ini kita lihat. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil, ya, dari gajah India. Sekitar 2000 sampai 2700 gajah Sumatera tersisa di alam liar. Kemudian sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia dan 30% kemungkinan diracun. 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan. Berarti ada habitat, ada populasi. Ya, kita lihat. Ini kita lihat yang C, perkembangan gajah Sumatera. Bukan. Pembagian jenis gajah Sumatera. Bukan. Ada populasi di sini. Kita simpan dulu. Kita cross check. Teks 2 ya, ini tadi A salah, B salah. Kelinci, teks 2. Kelinci adalah hewan mamalia. Dulu hewan ini adalah hewan liar, hidup di Afrika. Perkembangannya, kelinci diklasifikasikan berdasarkan ini. Kelinci berasal dari bahasa Belanda, itu menunjukkan masyarakat Nusantara mulai mengenali kelinci saat masa kolonial. Padahal di Pulau Sumatera ada satu spesies kelinci Sumatera yang baru ditemukan pada tahun 1972. Oke, sekarang kita lihat. Populasi kelinci Sumatera, ini tidak membahas tentang populasi, sejarah penemuan bukan, tapi tentang perkembangan. Ya, berarti oke. Perbandingan teks ini atau perbedaan isi kedua teks ditinjau dari populasi gajah Sumatera dan perkembangan kelinci Sumatera. Itu jawabannya E. Kali ini kalian akan menentukan makna rujukan dari kata itu. Ya, kita lihat. Kata itu ada di kalimat ini ya. Selain itu,
Ya, selain itu, kayu nangka punya kadar air yang baik sehingga bisa bertahan lama. Nah, berarti kamu harus melihat kata yang ditunjuk pada kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya. Kita lihat. Berarti di sini kita baca kalimatnya. Saat menengok puluhan karya Agus, pengunjung bisa memahami hubungan antara alam dan manusia. Dia memanfaatkan bahan berupa kayu nangka karena pohon itu mudah ditemukan. Selain itu, berarti selain mudah ditemukan, ya. Selain mudah ditemukan, berarti langsung ya kita jawabannya A. Ya, kita aplikasikan ke kalimat ini ya. Kalimat terakhir, selain mudah ditemukan, kayu nangka punya kadar air yang baik sehingga bisa bertahan lama. Oke, berarti jelas ya kata itu pada paragraf ini merujuk pada mudah ditemukannya kayu nangka. Kali ini kalian akan belajar menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu ada di mana saja toh? Kita lihat. Karena pilihan jawabannya ini hanya satu, ya, satu opsi, maka berarti kita bisa menyimpulkan kalimat utama itu kalau tidak di depan, ya di belakang. Karena tidak ada KU di tengah, itu tidak ada. Berarti kita langsung ke kalimat depan, deduktif atau belakang, induktif. Berarti 1 atau 5. Silakan dibaca. 1. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri, meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Atau kalimat terakhir ya. Ini di sini di opsinya hanya kalimat 5. Ini ada di tengah. Berarti bukan di induktif ini. Tapi kita baca dulu. Kedatangan beragam suku bangsa untuk tinggal menetap di Banyuwangi antara lain dimulai dari penjajahan Belanda. Ini jelas karena di tengah ini di tengah. Jadi salah. Berarti oke, langsung ke A. Paragrafnya deduktif. Kali ini kalian akan membahas tentang kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Sekarang kita lihat topiknya apa sih di sini. Topiknya adalah pemugaran Candi Borobudur. Oke, berarti kita lihat kalimat nomor 1 ya. Seorang penjaga candi telah bekerja sejak zaman Jepang. Tidak ada kaitannya dengan pemugaran. Yang 2, Candi Borobudur harus dipelihara dengan baik. Ini bisa. Yang kalimat nomor 3, beberapa bagian candi sudah banyak yang hilang, maka perlu dipugar. Ini bisa ya. Kalimat nomor 4, masyarakat berbondong-bondong mengunjungi candi. Tidak. Kalimat terakhir, dana yang dihabiskan untuk memugar candi tidak sedikit. Bisa ini. Berarti kalimat nomor 2, 3, dan 5. Itu ada di jawaban E. Nah, mudah bukan dalam mempelajari bahasa Indonesia? Sekarang kita akhiri pertemuan pada tutorial 1 ini. Sukses untuk kita semua.